Ya, selamat pagi. Kita sekarang dalam perjalanan menuju kantor pajak di Kelapa Gading dari Bintaro. Ini bersama Pak Joko, bos Happy Holiday. Ya. Di jalan saya pakai waktu untuk olah nafas dan ngajari olah nafas. Ya. Kenapa sih kalau olah nafas lalu pH-nya bisa naik? Karena dengan nafas yang diolah, ya ada olahraga, ada olah nafas yang diolah, maka oksigen yang diserap oleh paru-paru, lalu dari paru-paru kan dipompa dari jantung menyebar ke seluruh tubuh, itu penyerapan oksigen lebih maksimal. Penyerapan yang lebih optimal ini sangat terukur dengan alat yang namanya oximeter untuk melihat saturasi yang dipasang di ujung jari. Jadi ketika kita ambil nafas, maka paru-paru menyerap oksigen, diedarkan dalam hitungan menit, udah sampai ke jari-jari di mana saturasinya naik. Bisa sampai 99 bahkan 100%. Yang dalam keadaan normal bisa cuma 97, 98, ya kalau di bawah 95 ya berarti sakit. Ketika oksigen memenuhi darah dan diantar ke sel-sel tubuh, rupanya metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Apa indikasinya bahwa metabolismenya baik? Bisa diukur dari pH urin, karena urin adalah sampah, limbah, buangan dari metabolisme yang disaring lewat ginjal, airnya cairan tubuh, lalu dibuang. Nah biasanya kalau dalam keadaan tidak sehat, ya, maka limbahnya, urinnya itu asam. pH-nya bisa di bawah 7, bahkan kalau orang diabetes, miom, kista, kanker, orang sakit paru-paru, asma, bronkitis, pH urin sering di bawah 6. Itulah kenapa penyakit-penyakit tadi disebut komorbid. Kenapa komorbid terhadap virus COVID? Karena virus itu hidup di bawah pH 6, di atas 7 COVID atau virus mati. Makanya orang yang tubuhnya alkali, imunnya lebih kuat. Nah, ada orang yang misalnya atau mengajarkan supaya pH-nya naik, ya minum sodium bikarbonat atau minum air alkali dan sebagainya, ya. Tapi ada cara lain, yaitu dengan olah nafas. Karena Anda bisa praktek nanti seperti olah nafas yang saya lakukan bahkan di mobil seperti ini. Kalau saya kemana-mana bawa pH meter, nanti sampai tujuan lokasi atau rest area kencing gitu ya, tes pH. Olah nafas 30 menit saja, selesai itu langsung tes pH. Ya, beli pH meter yang digital aja. Sebelumnya berapa, sesudahnya berapa. Sering sekali, misalnya saya kan diabetes ya, misalnya sebelumnya 6,5 gitu, selesai olah nafas 7,5. Nanti turun-turun dalam waktu 3-4 jam. Maka sehari 3 kali olah nafas, bahkan kadang-kadang siang itu nggak perlu sampai full paket. Full paket itu 9 sampai 12 rit. Kalau siang, jam istirahat siang cukup dengan 3-4 paket aja, 3 rit saja, bukan paket ya, rit. Itu pH-nya udah, urin udah 7,3, 7,5. Nah, udah ideal, udah normal ya, tanpa harus minum misalnya sodium bikarbonat. Tapi kalau mau minum pun ya dosis tertentu, petunjuk dokter ya tentunya boleh saja. Sehingga dari olah nafas ini oksidasi, oksigen dalam darah naik, lalu metabolisme bagus, indikasinya pH darah yang terindikasi oleh pH urin, atau pH urin yang mengindikasi limbah metabolisme tubuh lebih alkali. Ya, kita coba praktek dulu. Ya, olah nafas kali ini metode dari Wim Hof, yaitu caranya tarik nafas dalam-dalam lalu lepaskan lagi. Istilah saya ini olah nafas seperti orang berenang, ya. Itu 15 kali saja. Setelah itu olah nafas metode tiup balon 30 kali. Apa itu tiup balon? Ambil nafas, hembuskan kuat-kuat dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya, biar gampang nanti praktek. Setelah 30 kali olah nafas yang kok kayak orang tiup balon, biar gampang diingat, ya. Lalu yang ke-30 plus minus kira-kira ya, kalau sambil ngitung susah gitu ya, maka tarik nafas dalam-dalam, tahan 1 detik, lepaskan sehabis mungkin sampai habis,
Lalu tahan nafas. Nah, tahan nafasnya ini kalau pakai ilmunya Moby, Miracle of Breath Indonesia, itu tahan nafasnya itu 40 detik 2 kali, 50 detik 2 kali, 60 detik 2 kali, 70, 80, 90 masing-masing 2 kali, sehingga totalnya 12 rit ya. Kalau Wim Hof hanya mengajarkan tarik nafas, hembuskan sampai habis, tahan sekuat mungkin. Terserah ya, kuatnya berapa sampai megap-megapnya. Kenapa megap-megap? Karena saturasinya bisa-bisa turun sampai 60-70. Nah, kalau kuatnya 40 ya 40 detik aja, kuatnya 50 gitu ya. Begitu udah gak kuat, tarik nafas. Nah, waktu habis itu tarik nafas itu tahan 15 sampai 25 detik. Biasanya detik yang ke 15-20 itu saturasi udah naik sendiri ya. Jadi sebenarnya mau ditahan lebih lama juga nggak ada gunanya karena saturasinya udah balik. Kan tarik nafas, berarti ambil oksigen ya. Kita akan mulai sekarang. Ya, kita mulai dengan saturasi, bisa dilihat ya, 99, 98 sekarang nih turun ya, namanya di mobil ya goyang-goyang. Nanti saya tunjukkan lagi ya. Metode tarik nafas 15 kali, tiup balon 30 kali. Ya, bisa dilihat dari tadi udah mulai saturasi 100. Sekarang tiup balon 30 kali. Ini juga 100 terus ya.
tadi Anda lihat waktu saya tahan, lalu udah nggak kuat ya, saya mulai tarik nafas. Nah, waktu tahan tadi saya tunjukkan saturasinya sampai 63 ya. Sebentar, lalu di 77 cukup lama. Dan ketika setelah tarik nafas lalu tahan kira-kira 15-20 detik, sudah naik lagi, lalu saya mulai hembuskan gitu ya. Itu kalau nggak dihembuskan pun dia akan naik terus pokoknya, karena kan terakhir adalah tarik nafas. Nah, waktu kita tarik nafas kadang saturasi masih di 60-70. Kenapa? Kan butuh waktu dari paru-paru sampai ke ujung jari ya. Tapi kalau tahan nafasnya tuh bisa sampai misalnya yang kuat 90 detik gitu ya, maka begitu udah 90 detik itu di 60 gitu, lalu tarik nafas gitu ya. Itu kayak seolah kayak paru-paru atau tubuh kita kelaparan oksigen, lalu dia nyedot dengan cepat, itu naiknya lebih cepat. Nah, ini sudah kembali 99 ya. Jadi begitu selesai satu rit 99. Nah, ini namanya satu rit. Satu paket itu kalau untuk diabetes itu 12 rit ya, kira-kira 45 menit itu paket untuk diabetes. Kalau hanya untuk menaikkan pH ya, atau untuk menjaga pH tubuh ya, 4 rit siang. Tetapi dalam satu hari kalau yang diabetes disarankan minimal 1 kali yang 12 rit ya, bisa bangun tidur atau mau tidur. Kalau mau tidur bagus, nanti pas berangkat tidur itu pH kita 8 gitu ya, pH urin. Tapi pH darahnya kan bisa 7,5 karena memang tidak sama, hanya mengindikasi. Nah, apa hubungannya antara olah nafas dengan gula darah turun? Kalau olah nafas dengan saturasi jelas, nafasnya diolah, oksigennya banyak, saturasi naik. Saturasi naik, oksigen berarti banyak, metabolisme bagus, berarti limbah cairannya tidak asam, maka pH urin naik. Nah, sekarang gimana hubungannya dengan gula darah gitu ya? Beberapa orang yang melihat YouTube saya lalu mencoba olah nafas, mereka bahkan Pak Jarod, ini perlu diseminarkan ini. Gula saya dari 300-400 sekarang 150-an ya, belum sampai 2 digit, tapi turun cukup banyak. Ya, kembali lagi metabolisme. Ketika metabolismenya bagus, gula dibakar, tentu hasilnya gula dalam darahnya menjadi turun. Ya, antara olah nafas dengan gula turun, memang sebenarnya metabolisme tubuh itu agak rumit. Ya, proses metabolisme tubuh itu cukup rumit, tapi sederhananya ketika oksigen cukup ya, pH darah tubuh alkali, maka metabolisme berlangsung dengan lebih baik. Sehingga ini juga mempengaruhi yang namanya pembakaran ya, yang dibutuhkan oksigen, sehingga pembakarannya lebih bagus. Bahkan beberapa orang yang awal-awal olah nafas itu bisa berkeringat seperti orang olahraga. Bakar energi, maka cukup banyak yang melaporkan gulanya turun. Nah, gula turun ini kadang tidak seketika. Jadi begitu kalau pH ya, selesai olah nafas, tes pH urin pasti dijamin 100% naik. Tapi kalau gula ini kan juga kadang-kadang dipengaruhi oleh perasaan ya. Orang diet, orang makan ketat, 3J, jam, jenis, jumlah gitu ya, stres gulanya naik. Dipanggil kantor pajak gulanya naik ya kan? Tagihan nggak kebayar gulanya naik. Anak kena narkoba gulanya naik. Jadi gula itu amat sangat dipengaruhi oleh perasaan. Makanya dampak olah nafas pada gula tidak seketika. Tapi ketika mulai rutin ya, seminggu sehari 2 kali terus gitu ya, dalam waktu seminggu 2 minggu udah kelihatan hasilnya. Kalau diambil tes gula darah tiap pagi dites atau malah sehari 2 kali gitu, nanti dalam 2 minggu itu di rata-rata. Nah, banyak yang tadinya rata-ratanya 200 jadi 120 gitu ya. Karena itu terus semangat olah nafas, sehat tanpa biaya. Salam sehat.